di Jakarta. Saya hormati pula Bapak Angga Teguh Prasetyo MPD dari Maulana Malik Ibrahim Malang. Selaku materi kita pada hari ini, yang saya banggakan teman-teman setelah dia adalah kepada presentasi. Saya Dika Afilia sebagai MC akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua kalam ilahi, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat penyampaian materi oleh Bapak, yang kelima tanya jawab, yang keenam dokumentasi atau kerjasama, yang ketujuh puncak acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kuliah tamu pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Puncak acara yang kedua yaitu kalam ilahi. Pembacaan kalam ilahi akan dibacakan oleh saudara Yusuf. Kami persilakan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Am yaquluna iftarah bal huwal haqqu min rabbika litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wastawa 'alal 'arsy ma lakum min waliyyin wa la shafi' afala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas samaa'i ilal ardi thumma ya'rudu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Thumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Wa qalu wa idza dhalalna fil ardi wa inna lafi khalqin jadid bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membaca dan mendengarkannya mendapat acara yang ketiga yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Cika pada pagi hari ini. Silakan yang persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Syed Akbar Jakarta, yang kami hormati Bapak Muhammad Zainal Abidin MPD 5,
hormati dan kami sambut kehadirannya Bapak Angga Teguh Prasetyo, MPD, selaku dosen tamu ya dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bu. Bapak Angga. Nggih. Selamat datang juga. Oke. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sehat selalu Bu. Nggih. Alhamdulillah. Oke. Dan yang kami banggakan teman-teman mahasiswa STAIT terpadu Jakarta pada prodi MPI di secara virtual daring ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu untuk belajar bersama dengan Bapak Angga Teguh Prasetyo MPD. Baik, Bapak, perkenalkan saya selaku Kaprodi di Prodi MPI STAIT terpadu Jakarta. Di sini alhamdulillah bisa menyelenggarakan kuliah tamu yang mana ini adalah bentuk implementasi kerjasama dengan UIN Maulana Malik Ibrahim pada prodi MPI. Alhamdulillah kita sudah MOU 1 tahun yang lalu Pak. Oh, Ya, nggih. kayaknya kurang lebih 1 tahun yang lalu saya berkunjung ke UIN Maulana Malik Ibrahim bertemu Bapak Dr. Nurul Yakin selaku Kaprodi MPI dan alhamdulillah setahun setelahnya diselenggarakan kuliah tamu sebagai bentuk implementasi kerjasama kami dan memang kami sangat membutuhkan ilmu gitu ya Pak di prodi MPI ini, butuh ilmu dari dosen tamu yang mana memang expert di bidang manajemen pendidikan Islam gitu. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini di mata kuliah manajemen sarana prasarana pendidikan, di mana juga mata kuliah ini juga diampu oleh Bapak Muhammad Zainal Abidin. Beliau nanti insya Allah akan menemani Bapak Angga Teguh Prasetyo yang alhamdulillah juga beliau selaku wakil ketua 3 Pak Siap. di STAIT terpadu Jakarta bidang sarana prasarana. Insya Allah beliau Wah, juga berat nanti nih. bisa melakukan diskusi bersama dengan Pak Zainal Abidin MPD Nggih. gitu. Oke, teman-teman semuanya, saya harap untuk perkuliahan tamu ini, dia memang ini juga adalah sebagian dari kuliah kalian untuk bisa aktif ya, baik secara menyimak dengan baik dan juga untuk melakukan diskusi di akhir. Gitu, karena alhamdulillah kita sudah menghadirkan Bapak Angga Teguh Prasetyo walaupun secara virtual ya Pak. Alhamdulillah sekarang ya tidak perlu adanya waktu untuk perjalanan gitu ya Pak. Sudah ada fasilitas secara online dan kita bisa memaksimalkan dengan adanya perkembangan ini juga bagian dari yang dipelajari gitu ya di manajemen sarana prasarana pendidikan gitu. Saya tidak panjang lebar agar nanti Bapak Angga Teguh Prasetyo MPD bisa memberikan materi dengan baik gitu ya, dan teman-teman di sini juga bisa menyimak dengan baik. Beliau insya Allah sudah ditunjuk oleh Kaprodi MPI sehingga insya Allah beliau memang yang expert di bidangnya gitu. Nanti belajar bersama kami semua di sini. Teman-teman semuanya mohon bisa yang bisa open cam silakan bisa open cam ya, agar wujudnya kalian itu memang ada gitu ya, walaupun tidak bisa pakai background nggak masalah gitu, yang penting memang kalian itu mau bisa menampilkan ya keberadaan kalian ketika kuliah tamu ini gitu. Baik, Bapak Ibu dosen nanti dan juga teman-teman mahasiswa, mari kita awali perkuliahan kuliah tamu ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dari saya cukup sekian. Kurang mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zainal Abidin selaku moderator. Waktu dan tempat yang persilakan. Jadi ini langsung ke saya atau bagaimana ini? Karena sambutan kok jadi moderator. Baik,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Sebelumnya malah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat Allah sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini dalam kuliah tamu bertajuk Transformasi Digital dalam Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan Tantangan dan Harapan. Sebuah tema yang luar biasa yang mungkin ini bisa menjadikan kita paham akan bagaimana menjadi seorang manajerial dalam hal sarana prasarana. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kiamat kiamat. Allahumma amin. Sebenarnya yang saya hormati SI selaku Ketua SDM Jakarta dan yang saya hormati juga Ibu Dini Kunci selaku Kapolri Manajemen Pendidikan Islam. Dan alhamdulillah yang sudah bergabung bersama kita Bapak Angga Teguh Prasetyo MPD yang kita tunggu-tunggu ilmunya dalam hal manajerial menjadi seorang memanage sarana prasarana. Teman-teman semuanya yang saya banggakan, yang saya hormati dan saya cintai, acara ini adalah acara yang mana terbentuk dari adanya kerjasama, terbentuk dan terwujud adanya komitmen bersama untuk mencari ilmu, talabul ilmi kepada setiap insan yang memiliki kemampuan yang memiliki pemahaman intelektual, dan disinilah tempatnya kalian belajar dan disinilah tempatnya kalian meniti ilmu. Maka pesan saya dari saya selaku sarana prasarana, teman-teman semuanya jangan sampai ketinggalan untuk mengikuti acara ini. Jangan sampai terlewatkan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen sarana prasarana. Nah, ini lanjut saya moderator atau gimana ini Bu Citra? Betul Pak, silakan dilanjut. Oke. Dan langsung nanti Pak Angga. Oke. Baik, teman-teman semuanya, sarana prasarana adalah hal yang urgent yang berperan penting dalam penunjang sebuah proses pembelajaran, terutama di era digital 5.0 bahkan udah 4.0 dulu, mana di era-era yang mungkin bisa kita sentuh sudah mulai bergeser ke era-era digital. Namun era digital ini pastinya berada di posisi yang mungkin bisa dikatakan pasti ada peluang negatifnya, ada positifnya. Maka tema kali ini bertajuk tantangan dan peluang. Proses manajemen sarana prasarana teman-teman semuanya itu tidaklah mudah. Ada proses pengadaan, perawatan, pelaporan. Bahkan di pengadaan sendiri teman-teman semuanya, kalau kalian pernah ingatlah, harusnya ingatlah, itu ada proses yang namanya pengajuan, kemudian nanti ada juga ada kemudian penghapusan, perawatan ada juga pendataan, kemudian pelaporan, nanti setiap pelaporan ada yang namanya audit. Ketika audit tidak sesuai dengan apa yang ada, nah itu menjadikan Recording in progress. ini menjadikan sebuah hal yang mana bisa menjadi temuan-temuan yang tentunya membahayakan diri kita sendiri dan membahayakan kita dari fitnah-fitnah. Teman-teman semuanya, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita Bapak Angga Teguh Prasetyo. Beliau adalah intelektual dari Malang yang lahir pada 22 Agustus, salah ya Pak? Juli, Pak. 1980. Nah, teman-teman semuanya, wah ini sudah kelihatan Pak. Akan menunjukkan. Nah, teman-teman semuanya, beliau ini merupakan pembicara yang mungkin dilihat secara virtual ini, beliau adalah pembicara bisa dikatakan pembicara internasional. Mengutip dari jejak
beliau, wah, ini dari jejak beliau, ternyata beliau ini juga mengikuti konferensi di beberapa negara. Beberapa negara banyak ini. Beberapa di antaranya yaitu konferensi antar bangsa di Universitas Kebangsaan Malaya. Nah, kemudian beliau juga menjadi penulis buku Kepikiran Egaliter, pengutamaan gender, refleksi kolaborasi penelitian Indonesia dan Malaya. Oh, sebagai penulis juga. Kemudian beliau juga menjadi pengurus Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMI), Komisaris UIN Maulana Malik Ibrahim. Wah, ini pasti memiliki semangat yang luar biasa. Biasanya untuk membenarkan moral bangsa. Biasanya kalau semangat PMI kita seperti itu, Pak. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman semuanya, beliau lulusan dari UIN, S1 beliau prodi pendidikan Islam, kemudian S2 beliau adalah manajemen pendidikan Islam. Nah, di sini berarti kita sudah tahu dari basic keilmuan tidak diragukan lagi atau hanya pemahaman beliau dalam manajerial pelayanan pendidikan. Nah, teman-teman semuanya, saya mengingatkan kembali teman-teman semuanya untuk senantiasa memposisikan tempat duduknya agar nyaman dalam menyimak materi yang akan disampaikan Bapak Angga. Nah, Bapak Angga Prasetyo, yang lengkap, Pak. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini kalau ada istilah meski hari waktu terus berjalan, waktu makin siang, maka tak lekat, tak baik kalau jika menunda-nunda ilmu pengetahuan. Kepada Bapak Angga Prasetyo, waktu saya persilahkan untuk menyampaikan pemaparan materi berkaitan dengan tema manajemen sarana prasarana di era digital, tantangan dan harapan. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sangat senang sekali, antusias dan sangat bahagia ini ikut nimbrung bersama kawan-kawan dari Jogja ini, Pak ya. Saya sendiri kebetulan juga salah satu pengelola prodi MPI di UIN Malang dan sangat serius sekali untuk mengikuti acara ini, dan bahkan ke depan saya juga menginginkan kerjasama penulisan jurnal ini, Pak. Saya sudah siapkan naskah ini untuk Bu Dian sama Pak Zainal Abidin ini ya. Ya, nanti kita ke depan ini biar afiliasi kita ini semakin banyak ya. Untung-untung nambah Google Scholar-nya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, yang ikut kuliah kita ini tidak hanya dari UIN Malang ya. Saya juga megang mata kuliah manajemen Sarpras di Merpati Kemendikbud. Ini ada dari UIN Sumatera Utara ya. Ada beberapa di kelas saya ini yang saya juga ikut dari jurusan prodi Tadris Bahasa Inggris yang mengambil mata kuliah manajemen sarana dan prasarana saya di UIN Malang. Nah, ini ada sekitar 6 orang itu yang hadir di Zoom ini, Bapak Ibu sekalian ya. Sebenarnya saya ini dibesarkan oleh media digital sebagai seorang dosen ketimbang dari yang lain ya. Pengalaman-pengalaman, terutama pengalaman meneliti itu dibesarkan karena peran besar dari digital ya. Saya aktif di Instagram setiap hari, Pak. Jadi konten penelitian saya itu sekitar 2.800 lebih tentang menulis dan penelitian ya. Jadi saya di UIN Malang lebih dikenal sebagai dosen peneliti daripada manajemen sarana dan prasarana ya. Nah, ini karena kalau kita lihat judulnya ini kan 3 penelitian jadi 1 itu, Pak. Itu perlu 1 semester. Ya. Jadi penelitian tentang transformasi digital itu sendiri ya. Kemudian peluang manajemen sarana dan prasarana di era digital sekaligus tantangannya ya. Nah, ini mungkin nanti ya, kita bisa kembangkan
untuk adik-adik sekalian ya, nulis bareng dengan saya juga di berbagai jurnal MPI baik Sinta 1, 2, 3 dan sebagainya ya. Ke depan insya Allah ini bulan Juli ini juga saya akan ke Jepang, jadi nanti mungkin juga tema-tema seperti ini akan kita transformasikan dari pengalaman di Jepang dan nanti juga akan ke Malaysia pada bulan Juli ini akan saya share kepada Civitas Akademika di Jogja sama adik-adik sekalian, sehingga kemudian tidak hanya nilai manfaat mata kuliah ini tapi juga meningkatkan ya H-index dari Google Scholar-nya masing-masing, dan itu juga akan berpengaruh pada akreditasi masing-masing prodi kita. Seperti itu ya Budian ya, harapan kita semua ya. Baik Bapak Ibu sekalian, tema manajemen ini memang, transformasi digital ini memang salah satu yang menjadi kesiapan kita untuk menghadapi tantangan baru di era new media ya. Saat ini tidak ada satupun di sekolah maupun madrasah yang tidak lepas dari namanya digitalisasi ya. Digitalisasi maupun otomatisasi ya, yang masuk dalam sistem administrasi dan manajemen di dalam sekolah itu. Nah, apa sih makna dasar dari integrasi ya? Itu menggabungkan teknologi, wah ini harus fase, teknologi digital secara menyeluruh ke dalam semua aspek operasional maupun pembelajaran di lembaga pendidikan ya. Tujuannya ya untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan sekolah. Nah, ini kalau yang paling sederhana ini kan yang sudah kita hadapi sehari-hari kan ini alat-alatnya ya, mulai mesin kopi, printer, scanner, mesin fax, software dan sebagainya. Nah, tapi apa sebenarnya perbedaan antara digitalisasi dan otomatisasi? Ya, ini yang sering kita bingung ya. Yang awam-awam itu kadang-kadang menyamakan itu kan antara digitalisasi dan otomatisasi ya. Digitalisasi itu pada prinsipnya menjadikan semua ranah pekerjaan kita dalam bentuk file. Nah, itu kan sudah kita lakukan itu kan dalam bentuk file ya. Mulai dari ngetik yang tadi pakai mesin ketik, sekarang sudah pakai aplikasi Word ya dan sebagainya. Nah, otomatisasi membuat semuanya menjadi otomatis tanpa campur tangan manusia. Nah, ini tantangan kita ke depan. Bisa jadi kita ini para tenaga kependidikan akan terkurangi kalau sudah ada otomatisasi ya. Karena semuanya digantikan dengan robot. Nah, itu sudah otomatisasi. Nah, ini sudah kita lihat di Jepang kan seperti itu ya. Peran-peran manusia sudah mulai digantikan dengan robot ya. Nah, apakah bisa nanti itu robot jadi kepala sekolah? Oh, sangat bisa. Tinggal diisi programnya saja itu kan. Lama-kelamaan nanti juga begitu, siswanya juga robot suatu saat itu. Kalau nggak ada yang sekolah gitu kan ya. Nah, ini tantangan ke depan akan semakin meriah atau semakin kompleks Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian ya. Karena digitalisasi ini mengubah bagaimana cara kita bekerja di sekolah, di lembaga pendidikan, di perguruan tinggi dan sebagainya ya. Nah, makanya kemudian ketika mengalami transformasi ini perubahan ya. Perubahan itu tidak hanya perubahan dari mesin menuju robot, tapi juga harus diikuti perubahan mindset ya. Cara berpikir kita. Cara berpikir kita bagaimana kita sudah mulai suka atau tidak suka itu harus mau beradaptasi dan berkawan dengan teknologi ya. Nah, sekarang ini aja kalau kita belajar mungkin sudah jarang ke perpustakaan karena sudah ada AI ya, Artificial Intelligence. Ya, jadi semuanya serba cepat dan semuanya serba semakin otomatis. Maka ke depan kita harus tahu bagaimana cara menghadapinya. Nah, kalau kita flashback ke belakang ya, digitalisasi dimulai dari era internet ya, dimulai tahun 69. Yang itu dimulai untuk kepentingan militer sebenarnya, untuk kepentingan penyelidikan maupun pemenangan perang ya. Namun kelamaan kepentingan itu digunakan untuk usaha komersil dan usaha pengetahuan ya. Ketika muncul kemudian email dan www ya, biasanya adik-adik kalau ngetik internet itu kan muncul World Wide Web gitu kan. Nah, tapi pada tahun 90-an ini masih terbatas untuk sebagian orang. Nah,
ketika era digital sekarang ini sudah mulai berkembang, internet sudah mulai digunakan semua orang. Sudah terjadi konvergensi teknologi ya. Yang dulu mesin kita ngirim email itu besar pakai PC, personal komputer, sekarang sudah pakai laptop, bahkan sudah pakai smartphone. Yang smartphone itu lebih smartphone-nya daripada orangnya. Nah, ini lebih mengerikan lagi nih. Nah, apalagi sekarang juga ada AI ya. Seperti Google mengembangkan Gemini, kemudian ChatGPT dan sebagainya. Nah, pada puncaknya akan mengalami era big data ya. Ini kecerdasan buatan ya. Lalu bagaimana posisi manajemen mahasiswa MPI? Pada akhirnya semua teknologi dari era internet maupun era digital ini kita yang memegang kuasa sebagai decision making ya, pengambil keputusan. Tadi semuanya adalah memudahkan menjadi efektif dan efisien ya. Tapi yang terpenting dari pembelajaran itu semua, the story behind the scene atau cerita di balik itu semua, kita harus bisa mengendalikan teknologi dan bisa mengambil keputusan yang tepat di saat sudah zaman teknologi seperti ini, dari teknologi yang sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, terkait dengan peran semisal nanti adik-adik jadi kepala sekolah ya, ketika nanti sudah masuk era teknologi digital, maka ketika nanti jadi seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas ya. Bagaimana teknologi digital dimanfaatkan dalam pembelajaran sehingga kemudian memudahkan guru. Nah, pada akhirnya guru itu akan menjadi fasilitator. Tapi lagi-lagi yang paling penting adalah yang tidak dimiliki oleh teknologi adalah human touch, sentuhan kemanusiaan, keteladanan dan sebagainya ini. Dan nilai-nilai seperti ini harus dijaga ya, sehingga kemudian tetap yang menjadi idola adalah guru, bukan AI-nya. Nah, ini tantangan kita bagaimana ke depan, harisma seorang guru, seorang kepala sekolah tetap dipertahankan di era teknologi. Makanya kemudian peran yang bisa dimaksimalkan baik sebagai adik mahasiswa maupun sebagai kita sebagai dosen adalah sebagai motivator agar para guru dan staf itu mampu tidak alergi terhadap teknologi digital. Nah, kadang teknologi itu ribet karena belum terbiasa. Karena teknologi itu mahal ya, mahal di awal sebagai infrastruktur ya. Namun kalau sudah bisa nanti akan sangat memudahkan adik-adik semuanya. Nah, apa kemudian yang paling penting dari semua adalah menciptakan budaya sekolah yang mendukung inovasi dan penggunaan teknologi digital. Nah, ini biasanya orang-orang tua atau orang yang tertinggal dengan zaman biasanya bersifat resistensi atau perlawanan ya, perlawanan terhadap penggunaan aplikasi teknologi digital. Kita aja yang ada yang dosen ini ya, itu sangat banyak sekali aplikasi yang terkait dengan kita ini. Ada sister kalau di Kemendikbud ya, kepangkatan itu. Kemudian kalau di sistem penggajian kita ada e-smart di Win Malang sendiri untuk penggajian, untuk menghitung kinerja. Ada SKP, e-kinerja ya, banyak sekali ya. Itu nanti kalau kita antipati atau tertinggal dengan itu semua ya, peluang kerja itu diambil oleh orang lain ya. Bahkan nanti ketika adik-adik ini jadi dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta, pasti ada tes TKB ya, tes kompetensi bidang. Nah, itu bagaimana adik-adik menggunakan teknologi dalam pembelajaran ketika tes di dosen ya. Bahkan tes CPNS pun itu selalu menggunakan CAT, Computer Assessment Test, yang itu lagi-lagi juga terkait dengan teknologi. Nah, memudahkan itu semua. Oleh karena itu ya, nah, ini yang saya katakan tadi, mulai sekarang adik-adik mahasiswa harus bisa belajar ya, belajar mengambil kebijakan atau keputusan ya. Kalau semua tugas misalnya ya, karena era teknologi kemudian semua menggunakan ChatGPT ya, akhirnya adik-adik nggak bisa transfer of knowledge and values ya, pengetahuan dan nilai-nilai. Semuanya copy paste dari internet dan sebagainya. Nah,
akhirnya kehilangan itu kompetensi soft skill-nya itu. Nah, karena hanya bisa copy paste ya. Copy paste itu kemampuan paling rendah dalam perkuliahan. Nah, oleh ke depan transformasi digital minimal ketika tidak punya teknologi, minimal adalah cara perubahan mindset. Nah, seperti saya contohkan di slide saya ini ya, contoh-contoh bagaimana penggunaan teknologi dalam manajemen sarpras, misalnya gedung ya, gedung pengamanan, suhu, kelembapan, kualitas udara dan sebagainya. Ini yang paling sederhana ya. Nah, untuk mempersiapkan diri kita agar siap dengan teknologi digital, ya, pertama tentu kita harus menyiapkan visi dan misi ya. Visi, ya. Visi itu cita-cita ya, pandangan jauh ke depan seperti apa ya. Coba tidak semua teknologi itu cocok dengan karakter kita, karakter sekolah kita. Nah, maka kemudian harus mengetahui teknologi digital apa yang kemudian cocok di masing-masing lembaga pendidikan. Nah, ini perlu dirembukan biasanya ya. Kalau di sekolah-sekolah biasanya dirapatkan di MKKS ya, musyawarah kerja kepala sekolah ya. Kalau di sistem internal sekolah sendiri dianggarkan di RAKS, rencana anggaran dan kegiatan sekolah ya. Setelah visi misi terbentuk, sekolah ingin ini jadi apa misalnya ya, seperti di Cirebon ya, IAIN Cirebon itu sudah menegas dirinya sebagai Universitas Cyber Cirebon, IAIN Cirebon itu ya. Nah, ini mungkin dia melakukan diferensiasi ya. Positioning lembaga pendidikan tinggi yang bergerak dalam era digital. Nah, selanjutnya setelah kita menyusun visi misi adalah menyusun analisis kebutuhan, need assessment ya. Nah, teknologi digital seperti apa yang saat ini dibutuhkan oleh lembaga sekolah kita. Mungkin yang untuk lembaga sekolah yang sangat sederhana, untuk mempraktiskan kegiatan pembelajaran, biasanya butuh e-learning, misalnya begitu. Pembelajaran e-learning ya, agar kemudian siswa bisa real time, belajar setiap waktu, ya, di mana saja dan kapan saja, misalnya begitu. E-learning juga membantu guru misalnya ya, guru bisa mengelola waktunya lebih efektif ya. Jadi pertemuan di kelas bisa dikolaborasi dengan pertemuan di ruang online, sehingga kemudian pengkayaan ilmu pengetahuan menjadi lebih luas ya. Bahkan kampus-kampus luar negeri ya, saya dengar itu ya, di Singapura itu sudah buka cabang itu, seperti Oxford, Cambridge itu sudah buka online course ya, kuliah online. Wah. Atau Google sendiri juga begitu. Google sendiri juga buka kelas online ya, setiap bulan, 3 bulan atau 3 bulan ini ya. Nah, itu dapat beasiswa non gelar ya. Nah, misalnya di beasiswa Indonesia Bangkit itu ada ya, online course yang diselenggarakan oleh Google, tersertifikasi oleh Google. Nah, mungkin nanti juga begitu, nanti para staf dari lembaga pendidikan ya, untuk meningkatkan kompetensi diri tanpa harus meninggalkan pekerjaannya di sekolahnya masing-masing, ikut kelas online-nya Google, nah, dapat lisensi Google. Nah, itu ngerjakannya gimana Pak? Kelas online-nya itu ya, di sela-sela waktu selama 24 jam itu boleh mengerjakan. Jam 10 malam ketika semua urusan di sekolah selesai, di rumah sekolah curi-curi waktu 2 jam mengerjakan tugas online dari Google. Nah, teman-teman saya juga begitu, dapat sertifikasi dari Google itu. Yang bagian pengelola akademik di BAK, bagian akademik di kampus itu curi-curi waktunya begitu, jam 10 malam baru mengerjakan tugas dari Google. Nah, itu juga bisa untuk menambah kompetensi ya, para staf maupun dosen juga bisa ya, asalkan bisa mengelola waktu, karena tugasnya bersifat harian ya. Nah, juga diperlukan anggaran yang tersedia ya. Ini ribut-ribut uang kuliah gitu kan. Uang kuliah kok mahal, perguruan tinggi ya. Salah satunya karena infrastruktur digital ini memang mahal awalnya gitu kan. Ya, misalnya saja kita hitung-hitung ya. Di UIN Malang aja kalau mau jujur fair misalnya untuk bisa berkelanjutan, UKT-nya itu ya minimal 45 juta per mahasiswa. Wah. Untuk bisa menciptakan smart class ya, kelas yang cerdas itu kan, bisa terhubung dengan semua institusi di Asia Tenggara. Wah. Tapi kemudian kan ada regulasi UKT ya, kemudian ada subsidi dari pemerintah dalam bentuk rupiah murni ya.
yang kemudian bisa menurunkan biaya perkuliahan adik-adik semua. Nah, ini memang anggaran ini masih menjadi PR. Jadi, tantangannya adalah anggaran ya. Memang transformasi digital itu mahal di awal ya. Di luar negeri, di Hawaii itu ada kelas online S3 itu sampai online university. S3 itu. Kalau nggak salah Wapres kita Hamzah Has itu lulusan online university di Hawaii kalau nggak salah, seingat saya itu. Nah, S3 sudah sampai pasca online university-nya. Di Indonesia kayaknya belum ada ini ya kelas seperti itu. Nanti mungkin ke depan juga akan ada seperti itu ya. Nah, selanjutnya setelah ditentukan need assessment, ya kita butuh strategi tertentu sehingga kemudian menjadi klop antara visi, misi, analisis kebijakan dengan strategi yang dikembangkan. Bentuk evaluasinya juga seperti apa. Nah, ini perlu dipikirkan karena saya bukan praktisi di bidang ini. Ya, mungkin nanti bisa dielaborasi dalam sesi diskusi tentang strategi yang tepat dalam pengembangan teknologi digital di lembaga pendidikan. Selanjutnya, setelah memilih strategi juga memilih teknologi yang tepat. Seperti UII, saya pernah dengar kaprodi manajemen teman saya sendiri, adik kelas saya di UII itu sistem pembelajaran menggunakan Oracle ya. Oracle itu sistem pembelajarannya mulai materi kuliah semester 1 sampai semester 8 semua sudah ada satu induk basis data di perguruan tinggi itu. Wah, semua tugas sudah terekam semua dari semester 1 sampai semester 8. Jadi dosennya enak tinggal leha-leha gitu kan. Semua materi sudah jadi satu, nggak bikin materi setiap semester itu RPS jadi satu semua. Oracle namanya itu. Itu kalau nggak salah harganya 40 miliar. Wah, itu sampai praktek bisnisnya juga ada. Nah, ini memang mahal. Makanya, tapi untuk kita apakah cocok? Nah, tentu kembali kemudian pemilihan teknologi yang tepat itu kan. Kalau kita sih mau-mau saja, tapi mahasiswa dengan konsekuensi biaya mahal seperti itu apakah mau? Nah, ini yang perlu didialogkan kan gitu kan ya. Kemudahan akses, kompatibilitas dan sebagainya ini kan. Dan juga bagaimana security ya, keamanan data ya, agar data yang ada di mahasiswa ini tidak disalahgunakan ya. Bisa saja itu kan sekarang ini penyalahgunaan data untuk pinjol ya, pinjaman online ya, foto KTP dan sebagainya. Itu digunakan untuk pinjaman online oleh orang-orang tertentu ya, untuk Shopee Pay dan sebagainya. Nah, ini juga perlu dijaga keamanannya yang seringkali juga dibobol ini. Serangan-serangan hacker itu kadang-kadang juga ke web kampus ya, untuk menggagalkan wisuda, untuk membuat tidak kondusif kampus, itu juga sering terjadi. Ya, ini harus kita antisipasi. Nah, siapa saja pihak yang terlibat? Ya, semuanya ya, yang terlibat dalam integrasi ini semuanya. Tanggung jawab kita itu dalam implementasi integrasi teknologi digital ya, mulai dari kepala sekolah sebagai pengambil keputusan, guru juga begitu ya. Guru itu harus juga melek teknologi. Makanya dikatakan literasi ya, literasi digital saat ini adik-adik ya. Literasi digital itu tidak hanya kemampuan membaca informasi yang ada dalam website, tapi juga bisa mengolah dan memproduksi ilmu pengetahuan dari data digital yang diperoleh. Wah, gitu. Jadi kemampuannya tidak menjadi konsumen, tapi juga produsen ilmu pengetahuan. Nah, itu guru dan dosen sebagai sivitas akademika. Ya. Kemudian staf TU juga begitu ya. Sekarang aja kalau di UIN Malang itu aplikasi keuangan untuk pembayaran gaji, pembayaran sertifikasi dan sebagainya juga menggunakan aplikasi keuangan sendiri ya. Itu untuk keamanan security. Nah, juga begitu ya. Mahasiswa juga begitu. Siswa juga diberi kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan teknologi digital ya. Seperti dalam mata kuliah manajemen perpustakaan. Nah, itu yang di kami itu Pak Prayudi, setiap anak itu membuat aplikasi perpustakaan di sekolah yang dituju. Nah, jadi sekolah-sekolah yang kekurangan tenaga pustakawan dan ingin punya perpustakaan mandiri, nah dibuatkan aplikasi teknologi. Nah, ini salah satu bentuk yang menjembatani antara pihak kampus dengan sekolah-sekolah. Nah, seperti itu. Ya, ini
bentuk tanggung jawab sosial ya. Nah, sekarang peluangnya apa aja yang bisa kita gali dari pemanfaatan teknologi ini? Yang paling penting itu adalah inventarisasi dan pemeliharaan aset sekolah ya. Nah, ini jangan sampai aset sekolah itu kehilangan berbagai macam asetnya karena tidak dijaga dengan baik ya. Nah, yang paling gampang kan CCTV ya, mulai menjaga keamanan sepeda motor, ya kemudian LCD dan sebagainya menggunakan CCTV atau sensor atau aplikasi manajemen pemeliharaan yang di masing-masing tempat berbeda. Nah, seperti itu. Yang kedua, manajemen ruang kelas ya, untuk rapat dan sebagainya. Sekarang pun karena disewakan untuk umum sebagai pendapatan kampus, maka kemudian juga pendaftaran untuk menyewa ruang kelas atau menyewa hall atau biasanya gedung untuk ruang-ruang perkawinan dan sebagainya juga menggunakan aplikasi digital untuk pemesanan, sehingga memudahkan semua orang untuk mengakses pemakainya. Keamanan kelas juga begitu ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, terakhir, biar nggak lama-lama diskusinya harus dikembangkan lagi. Tantangannya seperti apa ya? Tadi saya katakan bahwa tantangannya yang paling susah adalah biaya ya, yang belum bisa disubstitusi oleh kos yang lain ya. Nah, kemudian melatih staf ya, kompetensi dalam literasi digital ya. Yang ketiga adalah keamanan dan privasi data. Nah, ini juga menjadi kekhawatiran semua pihak tentang bagaimana menggunakan teknologi digital di dalam lembaga pendidikan. Yang terakhir adalah kesenjangan antar sekolah, iri-irian, kemudian juga tidak bisa mengakses sumber-sumber dana penelitian dari luar negeri, sumber-sumber dana pendapatan kampus yang bisa dimaksimalkan menggunakan aplikasi digital. Nah, saya kira seperti itu untuk membuka diskusi kita hari ini. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Angga atas pemaparannya. Luar biasa teman-teman semuanya. Teman-teman semuanya, saya berikan kesempatan untuk memberikan ya respon pertanyaan, tapi sebelum memberikan respon saya sedikit mengulas apa yang tadi telah disampaikan Bapak Angga. Transformasi era digital yang diawali dari era internet, yang mana internet itu digunakan untuk kepentingan militer, kemudian di tahun-tahun sekarang lebih menjadi komersil, bahkan digunakan setiap individu yang memiliki kepentingan bersama. Bahkan kepentingan itu semuanya menjadikan berbasis data, sehingga memunculkan yang namanya big data. Banyak hal yang bisa dilakukan dengan teknologi. Nah, tadi Bapak Agus sudah mengatakan, lalu posisi kita di mana? Posisi kita adalah pengambil keputusan. Namun, teman-teman semuanya, meskipun kita mungkin mendominasi di dunia, kayak kita ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi, yaitu sentuhan kemanusiaan. Nah, Kemenak sendiri melapori sentuhan kemanusiaan dalam hal ikhlas beramal. Masuk. Nah, kemudian teman-teman semuanya, sebelum adanya era digital merebak, beberapa hal yang perlu kita lakukan, perlu kita siapkan, yaitu perlunya adanya visi misi. Mana yang sesuai digital, apa yang sesuai dengan kita. Jangan sampai kita dikontrol oleh digital, kita yang harus mengontrol digital atau yang memantau teknologi. Kemudian analisis kebutuhan, mana yang layak, mana yang kira-kira sesuai dengan keterampilan kita. Kemudian mengembangkan strategi apa yang bisa kita gunakan untuk menjadikan digital itu sebagai hal yang bisa membantu kita, yang bisa kita kontrol. Kemudian memiliki teknologi yang tepat sesuai dengan kebutuhan, kemudian memastikan siapa saja yang menjadi pihak-pihak terlibat. Nah, jangan sampai digital itu malah meracuni kita, membuat kita menjadi hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai hal-hal karena semua dijadikan digital, kemudian kuliah berbasis digital, kemudian wisuda berbasis digital, sampai ijazah digital yang dikira nanti ijazah palsu.
ruwet nanti. Nah, lalu teman-teman juga tadi teman-teman semuanya, Bapak Angga juga menyampaikan kita juga mau memperhatikan peluang dan tantangan. Peluangnya itu apa? Adanya teknologi digital menjadikan kita lebih mudah dalam menginventarisasi kepemilikan sarana prasarana. Kemudian di sini juga peluang ini menjadikan kita akan lebih mudah dalam melakukan manajemen sarana prasarana. Kemudian manajemen ini ketika mudah digitalkan, kita bisa komersilkan. Nah, apa yang disampaikan juga bisa menghasilkan apa yang kira-kira menjadi tambahan income ke kita. Jangan sampai barang-barang yang kita miliki, teman-teman itu yang sudah berkecimpung di dunia pendidikan, jangan sampai harta itu diam. Kata orang tua, bedanya orang negeri, orang Indo dan orang luar negeri, orang Indonesia bekerja keras. Kalau orang negeri, barang-barang mereka yang bekerja, orang-orang yang santai, tapi kerja keras, inventarisasi. Nah, itu bentuk adanya teknologi, itu sebagai peluang. Jadi apa yang kita miliki, kekayaan kita, biarlah kekayaan tersebut yang berjalan, yang bergerak menghasilkan. Nah, tantangannya adalah biaya yang relatif tinggi karena sarana prasarana itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan. Kemudian juga perlunya adanya pelatihan karena tidak semua orang, setiap orang yang ada di negara kita ini memiliki kemampuan dalam mengontrol digital atau belum semuanya itu melek akan digital. Pemahaman akan digital itu perlu disesuaikan. Nah, teman-teman semuanya, itu adalah tadi mungkin kurang lebih 5 materi. Nah, saya berikan kesempatan kepada teman-teman semuanya yang ingin memberikan pemahamannya, diskusi, sharing atau pertanyaan terkait manajemen sarana prasarana. Nah, harapannya dari diskusi ini kita menghasilkan pemahaman-pemahaman yang menjunjung tinggi intelektual dalam menggunakan teknologi. Oke, saya persilahkan. Nah, ini Pak, ada yang masuk di chat ini dari Pak siapa ini? Pak Agus, oh bukan. Nah, bagaimana Pak kalau kita yang sudah berlanjut usia yang memiliki keterbatasan dalam mengakomodir teknologi, bagaimana Pak caranya? Apakah kita perlu kursus atau mungkin perlu kita perlu khusus? Nah, ya kurang lebih kayak gitu. Oke, curhat dulu. Ya, terima kasih Bapak, langsung aja dijawab ya. Ya, ini Jadi, orang yang sedang ini ya, Bapak Ibu sekalian, abad 21 itu ditandai dengan pola kerja 4C. Ya. Apa 4C itu? Yang pertama sekali adalah kolaborasi. Wah, ini nggak bisa kita ini hidup di alam hutan digital ini sendiri-sendiri kayak zaman bahula, zaman dulu. Saya misalnya melakukan pekerjaan digital atau misalnya yang paling gampang itu upload berkas misalnya ya, adik upload berkas kepangkatan itu kan rumit gitu kan kadang-kadang itu. Itu juga mengajak teman-teman siapa yang paham peraturan, siapa yang paham lah. Jadi yang tua-tua juga begitu. Jadi bapak-bapak yang sudah lanjut usia itu yang mengarahkan secara teknis adalah anak-anak muda seperti itu ya. Saya sendiri peluang kerja di bidang digital dulu waktu zaman mahasiswa nih Pak ya. Zaman mahasiswa itu kan banyak profesor nggak bisa PowerPoint itu kan. Pinter tapi nggak bisa PowerPoint itu kan. Laptopnya aja Apple, belinya di Singapura itu kan. Tapi untuk copy paste aja susah itu kan. Wah ini maka kita yang muda itu mendekat kepada profesor-profesor seperti itu. Ini adik-adik ini kan kadang-kadang takut itu kan. Kalau ingin yang tua itu sungkan bertanya ya, dikira malu-maluin ya. Yang muda nggak mau silaturahmi. Nah, ini kolaborasinya kurang. Nah, padahal
seorang MPI itu yang paling inti adalah influence the people, mempengaruhi orang lain, ya. Sebagaimana kita bekerja ini kan 4C ya. Kita kuliah ini 4C tujuannya, ya. Pertama apa? Live to know, mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan. Setelah mengetahui berbagai macam ilmu pengetahuan, live life to how, bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan itu, bagaimana memarketingkan ilmu kita, ya. Seringkali ya, mohon maaf Pak, ini kita dikritik ini kan, MPI itu jurusan nanggung. Ngomong manajemen kalah dengan fakultas bisnis, ngomong pendidikan nggak bisa jadi guru, ngomong Islam kalah dengan sarjana PAI dan sebagainya. Serba nanggung PAI gitu kan. Nah, maka kita ini sebagai seorang yang calon pemimpin yang mengelola semuanya harus berani optimis ya, dengan mengeluarkan kemampuan mempengaruhi orang lain. Kendala kita kan memasarkan ilmu pengetahuan kita dan keliru memasang target siapa yang menjadi pengguna ilmu kita, ya. Saya sering katakan pada adik-adik itu, kalau kita ingin bersaing itu harus bisa seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah, bahwa kita ini harus menguasai 3 ilmu, ya. Pertama, ilmu memanah. Nah, memanah itu artinya fokus pada satu titik, kan begitu. Tidak semua ilmu mata kuliah manajemen pendidikan Islam itu akan kamu semua kuasai semua, nggak akan mungkin, ya. Pilih salah satu yang menjadi fokus, menjadi passion kamu di ilmu manajemen pendidikan Islam. Saya sendiri juga begitu, ya. Saya dulu juga salah jurusan, ya kan, masuk PAI gitu kan. Tapi bukan berarti salah masa depan. Nah, adik-adik sekarang ini yang merasa salah jurusan masuk MPI misalnya, nah, bukan berarti salah masa depan. Nah, justru ini sudah modal capital kita bagaimana dengan kemampuan manajemen ini, ilmu kepemimpinan itu mempengaruhi orang lain. Nah, caranya bagaimana? Setelah learning to live, learning to how, learning to do, bagaimana kita menerapkan ilmu kita. Yang terakhir, learning to live together. Nah, makanya media sosial sebagai salah satu piranti digital itu dimaksimalkan. Saya setiap hari itu mengupload materi-materi penulisan dan penelitian itu untuk membranding diri saya sendiri. Meskipun menulisnya sama-sama buruk lah dengan yang lain sama standar gitu kan. Tapi kan merek kita ini jadi besar gitu kan. Nah, karena sering muncul di media sosial. Nah, yang kurang berani dari ME ini keberanian untuk tampil ke permukaan. Nah, ini kan di era digital ini harus mencuri-curi perhatian seperti itu. Maka kolaborasi ini menjadi penting. Selain yang kedua apa? Kreatif. Wah. Jadi yang punya kemampuan literasi digital harus kreatif gitu kan. Saya sering membuat meme-meme yang dosen lain ya materinya sama materi kuliah gitu. Tapi kan kita menggunakan meme quote-quote dan sebagainya dalam rangka seakan-akan membesarkan diri, yang membuat kita pakar ya diri kita sendiri. Ya. Seperti ini. Saya ini juga merekam ini Pak. Ini untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan akreditasi, untuk kepentingan branding sebagainya begitu. Semuanya sudah saya dokumentasikan kan gitu kan ya. Jadi kolaborasi yang tua dan yang muda ya kan harus jemput bola lah. Sekarang ini MPI kalau bermain sendiri-sendiri ya akan punah pada waktunya nanti itu. Makanya saya senang sekali ini sekolah dari Jogja ini ya, kita tingkatkan kolaborasi kita tidak hanya jangka pendek ya Pak, untuk kepentingan akreditasi, tapi untuk kepentingan ke depan sangat jauh ya. Saya sering ke Jogja ini Pak. Saya sering ke Jogja itu ke Jakal 13,5 km ya, Klindon. Ya, sering sekali ke sana itu. Ke rumahnya Prof Irwan ya. Salah satu guru besar UGM. Ya kemarin aja ke sana itu. Ya, itu juga membangun kerjasama. Di sana itu juga ada kerjasama dari perguruan tinggi Aceh sampai Papua ya. Saya juga punya afiliasi kolaborator dari Malaysia. Misalnya Pak Zainal Abidin membutuhkan penulis luar negeri dari Malaysia. Oh, saya sudah ada Bu Adawiyah Ismail PhD itu. Sinta 2 itu kan butuh penulis dari luar negeri kalau kita nulis Sinta 2 itu. Nah, misalnya nanti Bapak Budian atau Pak Zainal Abidin membutuhkan penulis dari luar negeri, saya hubungkan lah. Itu namanya kolaborasi. Ya. Apa-apa yang kita tidak bisa itu didelegasikan ya. Jangan dipikir sendiri ya. Adik-adik juga begitu ya. Ini kita ini kan jarang komunikasi ya. Yang ketiga adalah communication ya. Komunikasi itu kan jarang. Ya, jadi
komunikasinya tidak dari hati ke hati ini ya. Yang nggak bisa digantikan oleh teknologi adalah komunikasi dari hati ke hati, heart to heart. Nah, saya lihat Pak Zainal Abidin ini kan orangnya 227 itu kan ya. 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tahan 7 detik. Lah, senyumnya lebar itu Pak. Nah, itu berarti orang baik. Nah, ini harus saya sering komunikasi. Wah. Jadi yang pertama fokus, yang kedua tadi ya harus sering berenang kata Nabi itu. Nah, berenang itu artinya apa? Harus sering bergerak, umek. Kalau nggak bergerak, umek tenggelam. Wah, makanya harus seperti yang dilakukan oleh Budian pergi ke Malang ini udah bener gitu kan, bergerak-gerak, berinisiatif mencari kerjasama. Nah, dengan seperti itu kita tidak merasa inferiority atau rendah diri di hadapan kampus yang lain ya. Saya melihat ya kita ini kadang-kadang merasa rendah diri ini. Kalau ketemu kampus dari luar negeri atau kampus dari di Big Five ya, seperti dari UGM itu minder, dari UM minder lah. Dengan kolaborasi, komunikasi dan kreativitas kita harusnya bisa mampu seperti itu ya. Tinggal kita inisiatif Pak. Ini yang paling kurang dari kita kan inisiatif ya saya kira ya. Nah, ini penting, ini kita harus sering-sering inisiatif. Inisiatif seperti ini kuliah tamu, nanti juga nulis bareng, penelitian bareng, baik itu yang didanai maupun yang mandiri, tidak ada masalah ya. Ini harus kita lakukan. Bahkan nanti suatu saat alumni dari kedua kampus ini juga bisa saja satu kerja tempat gitu kan, bisa aja terima PNS. Ini siapa tahu. Dunia ini banyak hal yang tidak kita duga. Saya sendiri gini Pak ya, saya nggak menyangka misalnya dulu itu bahasa Arab saya itu jelek ya, dapat C pada waktu kuliah itu kan. Saya ini tipe mahasiswa yang lulus pada waktu yang tepat, bukan tepat waktu Pak. Kalau yang lain tepat waktu ya, seperti Budian ini mungkin S1-nya kan tepat waktu 8 semester ya. Kalau saya lulus pada waktu yang tepat ya. Ketika sudah dirasa sudah tua, sudah merasa tua, sudah cukup lah, lulus semester 10 kan, lulus pada waktu yang tepat itu kan Bu ya. Ya ternyata apa yang meskipun dapat C tiba-tiba kita nulis dapat penelitian ke Maroko ya, bahasa Arab. Ini bagaimana kita bahasa Arabnya? Akhirnya kita mau wawancara narasumber itu kita ngomong lewat HP itu kan, Google Translate itu kita omongkan begini ditangkap gini ya gitu. Ke Turki juga begitu. Nah. Jadi apa yang kita pelajari ini kita ternyata pada kemudian hari itu akan berulang kembali. Nah, dengan seperti ini ya kita berkolaborasi seperti ini ya. Yang dulu saya nggak kenal dengan Budian, nggak kenal dengan Pak Zainal Abidin dan sebagainya. Sekarang sudah kenal ya, apalagi sama-sama denyut nadinya ini MPI kan ya. Darahnya ini MPI ini kan. Saya kira ini penting untuk kita tindak lanjuti. Ini kapital sosial kita, kapital sosial kita membangun sebuah jaringan yang kuat. Kalau kita sendiri pesimis atau kita kemudian wah teknologi kita sudah tua nih Pak, saya ini kalau masalah media sosial saya serahkan kepada anak yang muda. Loh, sekarang anak muda itu loh menghabiskan waktu 8 jam per hari di depan WhatsApp. Bangun tidur yang dilihat bukan lagi apa ya HP itu kan ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi yang dilihat HP. Maka sekarang kita harus bisa menjadi referensi bagi anak-anak khususnya di dunia digital ya. Bagi yang tua jangan merasa tua. Yang tua itu fisiknya ya. Jiwanya harus muda ya, harus mindsetnya harus muda ya. Jadi saya rasa itu bukan satu hambatan ya. Tinggal mau belajar, mau beradaptasi atau tidak. Nah, the struggle of life gitu kata orang gitu ya. Ya, saya rasa transisi dari peralihan dari dunia saat ini menuju dunia digital itu hanya persoalan waktu saja ya. Saya kira kalau kolaborasinya kuat itu bukan menjadi masalah yang besar. Saya kira seperti itu ya Pak Zainal Abidin ya. Terima kasih.